Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Mas Kucen. Saat ini saya sedang bersama Ustadz Muhammad Lukmanul Hakim Habibi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Apa kabar? Sehat, Om Maskut. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, Pak Ustadz Lukmanul Hakim ini adalah orang yang memiliki keahlian yang cukup luar biasa karena beliau ini hafidz Quran 30 juz dan profesinya sebagai seorang dosen di salah satu perguruan tinggi negeri di Lampung, tepatnya ITERA. Ustadz, ini kita akan membicarakan tentang ya apa yang sedang tren hari ini di kalangan majelis taklim itu. Majelis taklim itu memiliki apa ya kebiasaan yang secara sudut pandang awam itu bagus karena jamaahnya ditarget untuk memiliki kebiasaan membaca Al-Quran. Namun membaca Al-Quran ditarget dalam satu hari harus setor kepada ustadznya itu sekian juz begitu. Nah, itu mesti baiklah ya melatih. Tetapi kadang di belakang itu mereka membicarakan tentang beratnya targetnya itu. Dan ketika hal itu kadang dibahas di grup-grup lah. Itu kira-kira sisi baik buruknya gimana menurut Ustadz? Ya. Pertama, Om Maskut, bahwa membaca Al-Quran itu anugerah luar biasa yang memang Allah berikan kepada umat-umat baginda Rasul. Ya. Jadi makanya kemudian muncul gerakan-gerakan untuk membaca Al-Quran dengan berbagai macam dakwahnya. Ya. Tapi dalam hal ini misalkan ada pemaksaan ataupun ada hal-hal yang sifatnya setengah untuk dipaksa. Ya. Padahal kemudian kita punya aktivitas-aktivitas yang lain yang merupakan juga sunnah-sunnah juga. Yeah. Yang misalkan seperti ibu-ibu harus ngurus anak, harus ngurus keluarga, harus ngurus suami dan lain sebagainya. Itu merupakan bagian dari sunnah. Nah, sedangkan ibu-ibu ini sunnah akbarnya seorang ibu atau seorang istri, sunnah akbarnya ialah terkait dengan suaminya, terkait dengan keluarganya. Yeah. Itu. Adapun kaitannya dia sunnah terhadap Al-Quran, ya, sunnah dia terhadap Al-Quran itu sunnah individu yang bisa dilakukan kapan saja. Okay. Tapi sunnah akbar dia bersama keluarga ini itu yang benar-benar mengikat dia sehingga kemudian kalau ia bisa menggapai ridho di rumah tangganya ini, menggapai ridho suaminya, kelak ia akan masuk surga dari pintu manapun, kata Nabi kan gitu. Oke. Baik, Ustadz. Ada lagi ini fenomena lain. Kalau akhir-akhir ini dengan adanya semarak medsos, gimana kalau ada aktivitas ibadah di share di medsos itu, Ustaz? Ya, ini kita ini karena medsos ini sudah hal yang lumrah ya bagi generasi-generasi Z, apalagi generasi kolonial seperti saya juga terpaksa harus memposisikan sebagai generasi Z juga, walaupun sesungguhnya kolonial, bukan milenial, generasi kolonial. Ya, memang fenomena media sosial ini luar biasa. Sesungguhnya ia seperti pisau, bisa digunakan untuk berbagai macam kebutuhan. Ia bisa digunakan untuk baik maupun buruk. Begitupun dengan media sosial pun sama. Kalau kita punya niat untuk syiar, asalkan niat untuk syiar, niat untuk dakwah dan niat untuk mengajak, apa salahnya? Karena innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kata Nabi kan gitu. Sehingga kemudian bagaimana kalau kemudian medsos ini kita coba berandai-andai, kalaupun medsos ini diisi sama mereka yang ahli maksiat semua, sehingga akan tampaknya maksiat semua. Padahal sesungguhnya dalam medsos ini ada juga kebaikan-kebaikan ya, walaupun hanya segelintir orang yang mendeklarasikan, yang mendakwahkan, yang memproklamirkan, walaupun hanya segelintir orang. Nah, kalau saya menyikapinya ini bagian dari anugerah Allah yang memang disiapkan kepada generasi Z yang punya kemampuan elektronik, yang punya kemampuan di bidang multimedia, di bidang medsos, ya, bahwa amal ibadahnya bukan hanya amal ibadah dengan sholat, dengan rutinitas dia kepada Allah, tapi amal ibadah multimedia sekarang. Ada ibadah multimedia. Multimedia. Nah iya, ini punya nilai pahala, tapi dikarenakan paham dan ikut syiar dakwah Islam dengan multimedia itu. Baik. Ini yang terakhir Pak Ustadz.
Rasulullah pernah mengatakan bahwa nanti suatu hari umatku itu di akhirat bangkrut. Nah, yang dimaksud di akhirat bangkrut itu seperti padahal kata Nabi boleh jadi di dunia itu amal-amal ibadahnya itu banyak sekali. Apa kira-kira termasuk orang yang riak dengan amal-amalnya di share di medsos itu atau kira-kira apalah? Maka mohon penjelasan dari Pak Ustadz. Ya. Ya, dalam hadis Nabi itu atadrunal muflis, tahu maukah engkau aku kasih tahu orang yang merugi? Orang yang merugi siapa? Orang yang punya amal banyak kemudian ia akan hilang seketika karena riaknya, karena pamernya dan dipamerkan. Nah, dalam hal ini Al-Qur'an juga bicara. Al-Qur'an juga bicara wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Memang kadangkala nikmat-nikmat Allah itu harus disampaikan. Harus bukan untuk ajang gagah-gagahan, bukan untuk pula sebagai seorang yang super power merasa diri super power, tapi untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang telah Allah berikan. Nah, bukan hanya muflis, bahkan Nabi bilang semua umatku kelak akan masuk surga. Semua akan masuk surga, tapi illa man aba, kecuali mereka yang enggan. Siapa yang enggan masuk surga, kata Nabi, wa man ata'ani faqad dakhalal jannah. Siapa yang taat kepadaku, dia akan masuk surga. Semua. Wa man asani faqad aba, dan siapa yang bermaksiat terhadapku, tidak menjalankan sunnah-sunnahku, berarti dia tidak mau masuk surga. Kata Nabi gitu. Oke. Baik. Terima kasih Pak Ustadz. Siap, penjelasannya mudah-mudahan bermanfaat buat penonton semuanya. Oke, penonton Maskud CN TV, kita akan lanjutkan nanti pada dialog-dialog berikutnya. Oke, sampai di sini saja dialog obrolan agama pada kesempatan ini. Lebih dan kurang yang mohon maaf. Saya kira wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.